Selamat malam Sinekrip. Gila, jadi sekarang kita ngomongnya selamat malam ya. Yoi. Masih bareng kami nih, podcast Opini Tengah Malam. Yang bertamu ya. Yang bertamu di Sinekrip gitu. Jadi ternyata komennya selain kontennya yang cukup positif, bulan ini juga ternyata banyak yang nyari. Belinya di mana nih kalau boleh tahu? Beli di gua bisa. Di supplier. Calonnya. Di malam Jumat ini akan keluar episodenya, akan ngebahas tentang horor nih. Film ini tentang kasus kesurupan mungkin ya, yang bisa dibilang kerasukan sama roh jahat yang booming banget. Kalian pasti tahu sih. Kalau kalian belum tahu, ini sangat-sangat creepy banget, dan akhirnya dibuat filmnya oleh sutradaranya namanya siapa sih? Scott Derrickson. Scott Derrickson itu terinspirasi dari kisahnya ini. Oke, langsung masuk ke Vet. Judulnya apa, Vet? The Exorcism of Emily Rose. Emily Rose. Fanny Rose. Nama Emily Rose ini emang di film aja. Kalau kisah nyata itu namanya Annalise Michelle ya. Annalise Michelle. Anak baik-baik, anak yang taat dari keluarga yang beragama, sampai akhirnya dia masuk kuliah di dormnya atau asramanya itu dia mengalami, kalau di Indonesia mungkin kesurupan atau kerasukan, ketempelan lah mungkin ya lebih gangguan tepatnya. dulu, mungkin awalnya gangguan. Ya mungkin gangguan awalnya, sampai akhirnya dia ketempelan. Kisah nyatanya itu dia ketempelan kurang lebih hampir 10 tahun. Bukan spoiler sih sebenarnya, karena di filmnya tuh dan kisah nyatanya orangnya ini meninggal. Ngeluarin setannya pengusiran setannya itu gagal. Di film The Exorcist of Emily Rose ini tahun 2005 menceritakan dari sudut pandang pasturnya, menceritakan tentang sidangnya si pasturnya ini deh. Sudut pandang negara dan juga pasturnya sih. Iya. Mana yang benar gitu. Iya, jadi kita akan dikasih dua pilihan. Sudut pandang dari pasturnya di persidangan, karena kan si Emily Rose meninggal nih. Nah, orang-orang kayak susah dibuktiin dong meninggalnya karena apa. Kalau kata si pasturnya itu karena emang dia kerasukan oleh sosok makhluk halus, mungkin roh jahat gitu. Tapi di persidangan ini kan sulit dibuktikan kan hal ini kan. Dia meninggal karena kalau seandainya tuduhannya itu, kalau nggak salah ya, di filmnya itu pasturnya ini lalai. Jadi sebenarnya itu dia sakit epilepsi dan schizophrenia. Iya, scare. Penyakit itulah gitu loh. Lagi disuruh minum obat namanya Gambutrol kalau di film itu ya. Si obatnya itu nggak ngaruh katanya. Nah, kata pasturnya mending udah nggak usah deh diminum obatnya, kita jalanin ritual eksorsisme aja gitu. Nah, dituduhnya karena nyuruh si Emily-nya untuk ninggalin obat itu. Itu yang jadi apa sih bisa dibilang konspirasinya gitu. Cuma nanti kita akan bahas kronologinya nih. Kan di film ini kita hanya dikasih lihat dari sudut pandang si persidangannya nih. Persidangan antara pasturnya bener atau enggak gitu. Nah, kalau di film ini juga sebenarnya kalau menurut gue ya, kalian nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi yang untuk film horor Annabelle yang akan ada jump scare-nya gitu loh. Menurut gue di sini lebih ke kayak drama sih menurut gue. Gue malah abis nonton ini gue malah jadi sedih. Lu sedih ya? Iya. Lu sedih? Lebih ngambil dari sudut pandang si persidangannya ini. Ya emang beda sama film-film horor yang ini sih, yang modern sekarang kayak Conjuring Universe gitu, beda banget sih. Lebih mirip ke jadul gitu ya, yang pas kita nonton Amityville gitu. Iya, mirip ya. Kayak gitu. Treatmentnya beda lah. Jump scare-nya juga bisa dibilang hampir nggak ada malah. Cuma kayak ya udah. Sosok hantunya juga kayaknya nggak ada ya? Nggak ada, sosok hantunya nggak ada juga. Malah yang paling mirip mungkin cuma bayangan hitam doang. Cuma gitu. Bayangan doang, nggak ada kayak wujudnya. Gue justru malah suka sidang-sidangan. Oh, kayak lebih seru. Jadi yang defendant sama si pastor itu punya ini masing-masing pendapat masing-masing. Jadi bisa kebelah dua gitu loh. Pendapat dari logisnya si yang dari masyarakat, pihak masyarakat, sama yang pendapat spiritualnya lah itu dari si pastornya itu. Ini sebenarnya nih kasus horor banget gitu nih. Horor parah lah menurut gue, salah satu kasus exorcism yang gila banget gitu loh. Gue kasih tau dia kerasukan 6 iblis di dalam tubuhnya gitu loh. Bukan setan biasa yang macan. Maksudnya gue bukan karena dia gue, tapi beda aja gitu. Macan tutul. Bukan, maksud gue kayak gitu. Sebelumnya gue nggak tahu sih nih kayak kasus yang realnya tuh gimana. Gue cuma tahu
ini orang kerasukan iblis terus pokoknya dia meninggal aja. Hmm. Dan pada saat gue nonton sih kayak gimana ya, gue bertanya-tanya gitu pas di situ kayak bener tadi yang sidang itu kayak apa jangan-jangan ini Iya. cuma ditutup-tutupin doang nih, padahal emang dia salah treatment jadinya meninggal. Dari sisi filmnya kayak gitu, dan ini gue mau ngebahas tentang kronologinya sih, lebih tepatnya dari sudut pandang si Emily Rose atau kisah nyatanya disebut nama itu Annalise Michel. Kurang lebih sama sebenarnya. Nanti kita akan masih bisa sambung-sambungin ke film. Jadi pakai kacamata konspirasinya dulu, open minded aja dengerinnya. Dia itu orang Jerman. Gitu. Nah, kalau di kisah nyatanya itu tahun 1968 saat si Michelle ini masih SMA, dia mengalami kejang-kejang. Beberapa temannya berpendapat bahwa Michelle menderita epilepsi. Hal ini didukung oleh ahli syaraf Wurzburg. Michelle sering berhalusinasi ketika berdoa. Dia mengaku sering mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya telah dikutuk. Jadi dia mendengar Iya. bisikan-bisikan nih. Dia mulai mendengar bisikan-bisikan. Pada tahun 1973, Michelle mengalami depresi berat dan berniat bunuh diri. Perilakunya menjadi semakin aneh. Ia pernah merobek pakaiannya sendiri, makan batu bara, laba-laba, serta meminum air urinnya sendiri. Jadi dia kan kerasukannya itu tahun 68 ya. Jadi kurang lebih dia tuh hampir 10 tahun kerasukan sama iblis itu. Nah, awalnya emang orang tuanya itu sangat beragama, dan dia ini anak yang baik-baik banget, cewek yang mulia banget lah gitu. Malah Dan dia katanya dianggap biarawan di sekitar lingkungan gitu. biarawan ya. Karena Iya. dia emang cita-citanya setahu gue jadi katekis sih. Hah. Cita-cita itu pengen kayak aktif di gereja gitu loh. Jadi ngajarin agama gitu. Ngajarin agama gitu. Nah, pertama kali dia kesurupan ngeliat sosok makhluk datang kayak iblis gitu masuk ke pintunya dia. Abis itu singkat cerita dia itu dimasukin ke rumah sakit jiwa selama 1 tahun gitu. Ternyata dari hasil ronsen, dari hasil apapun menyatakan otaknya itu nggak ada kesalahan apa-apa dan dia itu normal gitu. Dia itu normal sampai akhirnya dia keluar dari rumah sakit jiwa itu. Akhirnya orang tuanya menganggap dia kerasukan roh jahat. Karena nih yang gue baca di sini, saat dia melakukan ibadah, dia melihat karena kepercayaannya agama Kristen, jadi dia melihat salib dan dia nggak mau ngelihat salibnya itu berkali-kali gitu, sampai akhirnya orang tuanya memanggil pastor atau pendeta untuk melakukan pelepasan roh jahat atau exorcism. Pokoknya tuh dia suka di rumah, suka teriak sambil kayak ngancurin patung salib, ngancurin gambar Tuhan Yesus. Iya. Pokoknya seperti itu. Dan Pokoknya- gue oh iya. dan gue di situ sebenarnya kayak bingung sih. Maksudnya kayak nalar gue kayak kalau dia sakit masa dia tertariknya cuma ngancurin benda-benda yang religius gitu. ya. Kenapa nggak ngancurin kayak Gelas gitu misalnya kan. Iya. Action figure gitu ya, misalnya Anjir, Lego. ada. Jangan dong. Itu sih kayak awalnya Iya gue sih. sebenarnya sedikit percaya dengan apa ya benar dia Sakit sakit. ya? Yang pas apa di filmnya itu ya, yang epilepsinya muncul, dia lagi tidur sama temen cowoknya, terus temen cowoknya bangun, itu creepy banget, itu creepy parah. Pas dia bangun ternyata badannya tuh udah kayak apa sih? Kayak lagi Iya. kayang gitu tapi nggak pakai tangan Dia ya. nggak pakai tangan. Wah gila tuh gue kayak Matanya hitam lagi. ngebayangin. Tuh, iya kalau lu gimana tuh? gue tidur sama lu terus bangun lu kayak gitu. Anjing banget. Gue tendang bakal lu Anjir, jahat anjir. biar sadar ya gue. Kesurupannya dia itu kayak gimana aja sih? Maksudnya Iya. apa yang dirasukin gitu? Macan kah misalnya? Kenapa macan sih ya? Gue kayak Anjir. gue sering nonton ini soalnya Pak, Mister Tukul lari-lari aja. Jalan-jalan. Oh iya, Mister Tukul sprint ya. Iblis pertama itu adalah iblis yang merasuki Yudas. Mungkin kalau kalian belum tahu dia salah satu murid Yesus lah. Terus iblis yang merasuki Adolf Hitler. Ada Kaisar Nero. Kaisar Nero tuh apa? Fet? Pernah ngebakar Roma dan ngebunuh pengikut Kristus gitu. Iya. Terus ada Kain. Orang pertama yang ngebunuh pokoknya dia. Iya, dia orang Bunuh pertama. saudaranya bukan. Iya, ngebunuh saudaranya. Iya. Abis itu ada Fleischmann. Dia semacam pendeta ya dulu ya. Pendeta. Pada tahun 1500-an, tapi dia dikeluarin dari gereja itu karena menyimpang. Menyimpang. Dia, memiliki bad habit. Yang terakhir itu adalah Lucy. Oh my god. Oh my god. Apaan tuh anjing? Waduh, gue udah tahu tapi kenapa gue nengok ya? Keren ya acting Anjir. gua. Lucifer. Yang terakhir itu Lucifer gitu. Dan ini dia kerasukan 6. Jadi kalau waktu di filmnya ditanya siapa namamu, dia kayak 1, 2, 3, 4, 5.
Itu gue nggak tahu sih. Baru dijelasin sama lu ya, Riz ya. Serem ya. Itu serem Iya. banget, itu serem Kayak banget. awalnya apaan sih? Iya, 1 kayak, sampai- aduh, nggak hitung jelas. 1 sampai 6 apaan sih? 1 sampai 6 Saturn ternyata iblisnya ada 6 gitu Iya. kan. Dan ternyata Sampai merinding aja. Untuk kayak gini ya. Wah. jadi Aji senam. exorcism ini dilakukan selama hampir 10 bulan dan ada 67 sesi. Jadi tuh ada salah satu ritualnya ya yang pas dia di exorcist tuh dia tuh diri terus langsung Oh iya. dengkulnya tuh dia dulu diri, dengkulnya tuh duduk gitu. Bukan duduk sih, apa sih? Kayak gini nih, misalnya kalian lihat nih ya. Gini. Sih namanya Terus kalau- gini. Jatuh dah pokoknya, jatuh dah. Nggak kelihatan. Kelihatan. Oh, gini gitu. Pokoknya jatuh mendarat Apa sih tempurung namanya? Sujud. dengkul Oh, iya, duluan. Ya, sujud. Jadi kayak gitu terus sampai tempurung Katanya- lututnya retak. Iya, katanya dari sujud ke berdiri dalam waktu yang cepat gitu kata pastornya. Itu sakit sih kan, nahan Sakit lah, berat gila. badannya sendiri kan. Iya. Ligamennya juga hancur, badannya kurus banget. Iya, nggak makan katanya dia. Nah. Katanya kalau ditanya kenapa, katanya nggak dibolehin makan katanya gitu. Banyak sih katanya juga dibilang. Nah, di filmnya juga kayak gitu kok, nggak dibolehin makan sama iblisnya, kayak dia ngejedotin palanya dia sendiri. Merinding anjir. Ya kan, ngejedotin palanya sendiri terus gigit lidahnya dia sendiri gitu loh, sampai kayak Iya deket anjir. aduh males gak fokus gue kayak anjing. Takut aja. Takut beneran anjir. Di filmnya itu dia sebelum dia meninggal, dia tuh ketemu sama malaikat mungkin ya bisa dibilang atau apapun lah di film itu. Dia ketemu dan dikasih 2 pilihan. Lu mau ikut gua, ibaratnya udahlah langsung masuk surga, atau lu tetap stay di badan lu untuk ngasih tahu orang-orang yang ada di umat manusia kalau iblis tuh ada gitu loh. Maksud gua berbuat baik, tujuannya bagus gitu. Kalau seandainya di kisah nyatanya ini gue juga kurang tahu, gue belum nemu juga, tapi lebih ke akhirnya si Emily Rose ini kayak capek gitu loh, kayak Iya. nggak ya gue nggak hilang iblisnya tetap ada di dalam tubuh gue, sampai akhirnya dia stop pengobatan, dia nggak mau makan, dia juga stop exorcism juga. Yaudah akhirnya dia meninggal, dan sebelum dia meninggal dia tuh mohon pengampunan sama pendetanya, dan dia ngomong ke ibunya, ibu aku takut gitu. Gue aduh gila, lu harus lihat sih gambarnya, Serem sih. Tapi kalian bisa lihat sih perubahan Anneliese Michelle-nya. Gila cantik sih. sih, cantik. Dari awalnya kayak gitu sampai pas dia eksorsis sama meninggal kurus banget. Gila 30 kilo doang loh. Gue aja 55 loh, kurus. 30 kilo. Iya. Dan apa ya, kalian bisa dengerin suara iblisnya atau apa sih rekamannya gitu ya di Iya, YouTube. ada rekamannya Ada bener. rekamannya di Direkam. YouTube. Jadi itu ya itu percaya nggak percaya lah, itu terserah kalian gitu loh. Jadi kayak gitu kalau seandainya di kronologinya, dan kurang lebih sebenarnya sama kayak filmnya juga gitu. Mungkin kalau dari segi medis nih, 4 possibility kemungkinan. Yang pertama efek trauma. Jadi tuh Anneliese dulu punya adik umurnya 8 tahun meninggal katanya. Dan adiknya itu katanya tuh hasil pokoknya di luar nikah deh emaknya. Kayak bukan anaknya dari keluarganya itu. Nah si Anneliese ini ngerasa dia menanggung beban mamanya gitu loh. Nah, akhirnya mungkin dari trauma itu menimbulkan ada yang rusak gitu di otaknya kan. Nah yang kedua ada sebabnya epilepsi. Dari umur 16 tahun si Anneliese Michelle ini udah didiagnosis mengidap epilepsi karena pernah kasus kejang-kejang gitu juga sih. Gitu. Jadi dimasukin di rumah sakit dan didiagnosis mengidap epilepsi. Dan yang ketiga ada penyakit skizofrenia yang tadi sih. Penyakitnya yang munculin halusinasi mulai dari penglihatan, kayak ngelihat hantu lah atau ngelihat apa, dan pendengaran juga termasuk juga di penyakit ini. yang kayak ada bisikan-bisikan itu karena Iya, penyakit betul. ini ya. Dan yang terakhir ada dissociative identity disorder. Ini kelainan identitas, kayak kalau nonton film Split. Kalian nonton film Split tuh yang ada 23 personality dalam tubuh ya. Itu kayak gitu mungkin sih. Kalau yang dari kasus dia bisa berubah jadi Nero, bisa berubah jadi Adolf Hitler. Tapi suaranya Iya sih. Ya, tapi kan maksudnya orang range vokalnya macem-macem. mungkin kalau dia misalnya berubah jadi hewan terus berubah jadi manusia lagi, Aing macan. anjing macam misalnya kita bisa berubah jadi apa hewan lain dan lain-lain, itu masih oke. Tapi suara ini loh, ini gue Iya yang sih, menurut berat- gue berat kayak banget ya. Ya, tapi maksudnya bukannya lu juga bisa bersuara Dan lain. juga kan dia bisa beberapa bahasa kan. Tapi kan masih katanya di rekaman nggak ada tapi. rekamannya nggak ada, tetap Oh. bahasa Jerman doang. Kalau seandainya yang bisikan-bisikan tuh cocok lah yang aduh gue nggak bisa Skizofrenia. nyebutin, nah, Tapi iya itu kalau yang Anjir. skitso Skarske. Iya, itu gue pernah baca artikel, Riz, katanya Kenapa? juga dia dibesarin di dalam lingkungan yang taat sama agama kan, terus juga dia anaknya baik, dan juga kalau bisikan itu tergantung sama lingkungannya. Jadi misalkan lingkungan lu buruk nih, bisikan-bisikan yang lu dapat tuh katanya buruk juga. Sedangkan kalau lu tinggal di lingkungan yang baik, lu dapat bisikan tuh yang baik juga. Sedangkan kan tadi dia tinggal di lingkungan yang taat agama kan, Iya. tapi dapat bisikan buruk
Gue Anak jadi setan ya. iya, gue jadi kayak masa sih skitso gitu. Iya, bisa sih. Gue juga gak ngerti juga Iya. sebenarnya sih. Gue cuma baca artikel doang sih. Kalau di filmnya sih sebenarnya yang dikasih tahu untuk penyakitnya emang si skitso sama epilepsi ini gitu, dan sebenarnya make sense aja gitu. Tapi kan kalau hal-hal kayak gini apalagi untuk kita deh yang di Indonesia nih udah bukan hal yang tabu lagi sih sebenarnya. Gitu loh. Lu pasti pernah ngeliat temen lu yang kesurupan dan lain-lain gitu. Ada hal kecil yang disalahin setan. Iya, ada hal kecil misalnya setan. Diumpetin barang hilang. Iya, barang hilang pasti gini, marah dulu gitu. Kasian setannya jadi. Iya, kayak gitu. Jadi balik lagi ke lu pada percaya atau enggak. Cuma kalau menurut gue ini kasus exorcism yang gila, menarik banget gitu loh. Sangat-sangat gila banget. Dan untuk filmnya sendiri, kita balik lagi ke film, wajib banget kalian tonton. Karena kalian bisa lihat dari sudut pandang si pastornya ini yang apa ya, membantu, niatnya dia membantu tapi dia malah akhirnya dia kena penjara 6 bulan ya. Iya. Oh iya, kalau di aslinya yang kena tuntut tuh 2 pastor itu sama kedua orang tuanya. Oh, kedua orang tuanya juga kena. Iya, soalnya kan dia masuk juga kayak melalaikan gitu loh. Kayak biarin aja. Tapi dihukum nggak? Dihukum. Tapi gue nggak tahu berapa lama. Oh. Pendapat kalian tentang dia kesurupan atau dia kena penyakit skitsko? Ini dari awal video sampai akhir video belum bisa nyebut. Iya, gue juga ngomong aja. Iya. Jadi masalah ini skitso. Gimana, Is? Kalau gue filmnya gue suka sih kayak tadi. Mungkin actingnya kali beberapa ada yang masih kurang. Tapi si Emily Rose mantep sih pas kesurupannya. Serem juga anjir. Teriak-teriaknya. Yang diloncat-loncat ya? Iya, gue bayangin dia teriak-teriak tuh banget, pasti capek anjir. Pas analis misalnya udah ngomong sesuatu itu udah serem banget dah. Khususnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya. Ya, kayak sama yang apa, deliver us from the valley itu. Aduh. Dinding lagi gue. Nah, dia tapi kesurupan kan nih? Kalau gue masih ada sedikit rasa skeptis sih. Gue lebih condong ke penyakit mental, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dijelasin. Film ini ngasih treatment yang beda sih dari film horor yang lainnya, walaupun sebenarnya kisah nyatanya itu gue berharap banyak diangkatnya dari sisi si Emily Rose-nya ini kan. Apa boleh buat diangkatnya dari sudut pandang pasturnya, tapi tetap menarik menurut gue, jadi salah satu drama lah menurut gue. Jadi lu nonton ini bukan feel-nya itu bukan cuma horor, tapi feel-nya itu lu ngerasa drama, lu ngerasa sedih gitu loh. Dan kalau pendapat gue bener kerasukan sih. Kayak kasihan karena menurut gue orang yang kena penyakit separah itu dan menyiksa dirinya segitu parahnya. Ini bener-bener dia menyiksa gigit ininya sampai dia tuh udah kayak nggak kuat. Dia sampai ngomong, ibu gue takut gitu loh. Gue nggak ngerti jadi apa emang kepribadiannya ganda atau emang kerasukan gitu. Tapi karena menurut gue pribadi sih kerasukan sih. Yang tadi sih yang analis misalnya jadi ngomong si Fleischman itu, yang pastornya, yang hal yang dia nggak tahu. Oh. Katanya itu salah satu bukti dia kesurupan itu dia bisa mengetahui hal-hal yang dia harusnya nggak tahu gitu lah. Kayak misalnya gue tadi baca ada salah satu psikiater yang nanganin orang yang kayak gitulah kesurupan atau antara mental illness kan. Katanya dia bilang dia bisa tahu mamanya dulu meninggal gara-gara apa gitu. Akhirnya dari situ dia menyimpulkan kalau si orang itu kesurupan. Bukan mental illness gitu. Itu sih yang janggal dari kasus ini. Kalau itu benar ya. Kalau dari gue filmnya dulu ya. Kan. Filmnya menurut gue menarik sih karena di film ini lu dibuat kayak 2 perspektif gitu kan, perspektif agama dan juga perspektif ilmiah gitu loh. Di sini lu buat kayak logika. Benar yang mana gitu. Sebenarnya gue lebih percaya ke kerasukan sih karena yang tadi gue bilang itu yang kayak dia lebih tertarik menghancurkan barang-barang yang bersifat religius. Tapi bisa nggak sih kayak dia udah masuk sugestinya gitu dari dia kecil. Dia dari kecil kayak diajarin agama, jadi yang dia keluarkan berdasarkan agamanya. Oke, masuk akal sih sebenarnya. Ya, kita nggak tahu ya. Iya nggak tahu itu kan sih. Spekulasi. Dan juga yang dia kayak suaranya kayak gitu, maksudnya kalau dari gue ya, maksudnya kayak gue aja mungkin susah bersuara kayak gitu. Cuma gue nggak tahu dia kan seorang perempuan, dia bisa bersuara kayak gitu. Menurut gue itu aneh aja sih. Aneh ya. Tapi nyata ya. Thank you banget yang udah dengerin sampai sekarang gitu. Semoga kalian dengerin sampai sekarang. Komen-komen juga ya. Senang sih bacain komen ya, positif. Jangan lupa kasih rekomendasi film
Kritik juga boleh nih, kritik. Nah ya, jadi jangan lupa kasih rekomendasi film dari kalian, kritik bisa komen di apa namanya Cinecrip ya. Jangan lupa subscribe, Lupa like, comment, share, and subscribe. comment. Mantap. Kan subret. Subret. Dah Bang. Tadi Belum. belum. Jangan lupa juga dengerin podcast Oh, iya. Opini Tengah Malam. Yuk, cabut. Udah mau gue cetekin aja. Ada di Noise juga, ada di Kaskus, ada di Spotify, Apple bisa langsung Podcast aja juga ya. ada. Follow juga Twitternya Opini Tengah MLM, terus di Instagramnya Opini Tengah Malam gitu. Dan komennya positif ya. Udahlah segitu aja. Bulinya Fedrian aja. Ya, boleh biar aja.